Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Darman Sinaga dengan 3 digit NIM terakhir 128 dari Teknik Informatika D 2024. Di sini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Eh, Bagian yang pertama kita akan memahami pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi, yaitu kabel, nirkabel, atau kombinasi keduanya. Sehingga komputer-komputer tersebut dapat bertukar data, berbagai sumber data atau resource, dan berkomunikasi satu sama lain. Lalu berikutnya kita akan membahas pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya ada 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Sini kita akan membahas PAN pertamanya, yaitu Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan komputer skala sangat kecil yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak dekat. PAN biasanya mencakup 1-10 meter dan sering digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, earphone, smartwatch, hingga printer. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti satu ruangan, gedung, kantor, atau rumah. Pada LAN, komputer dan perangkat lain seperti printer, server, router saling terhubung menggunakan kabel atau wired atau WiFi, yaitu wireless. Lalu ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota atau wilayah tertentu, sehingga membentuk jaringan yang lebih besar daripada LAN, tapi tidak seluas WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan di beberapa gedung, kampus, perkantoran, atau instansi pemerintahan dalam satu kota. Lalu yang berikutnya ada WAN, yaitu Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah sangat luas, bisa antar kota bahkan antar negara, bahkan juga seluruh dunia. WAN menghubungkan banyak LAN dan MAN menjadi satu jaringan global. Contoh terbesar dari WAN adalah internet. Lalu berikutnya kita akan membahas yaitu pembagian jaringan berdasarkan akses. Pembagian jaringan berdasarkan akses ini dibagi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Internet biasanya digunakan di kantor, sekolah, atau instansi dokumen dan komunikasi antar karyawan. Lalu intranet tidak bisa diakses dari luar kecuali dengan izin khusus, misalnya lewat VPN. Lalu internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol standar TCP atau IP. Internet bersifat publik, bisa diakses siapa saja, contohnya layanan www atau website, email, media sosial, e-commerce, dan streaming. Lalu internet sama dengan WAN terbesar di dunia. Perbedaan antara internet dan intranet adalah: pertama, internet adalah jaringan global yang bisa diakses seluruh orang, sedangkan intranet adalah jaringan tertutup yang hanya bisa diakses orang dalam organisasi. Lalu internet dipakai untuk kebutuhan umum seperti browsing, media sosial, dan email, sedangkan intranet dipakai untuk kebutuhan internal seperti berbagai data, dokumen, dan komunikasi antar karyawan. Lalu yang ketiga, internet lebih terbuka sehingga rawan gangguan keamanan, sedangkan intranet lebih aman karena terbatas pada pengguna tertentu. Berikutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu dibagi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Yang pertama, ad hoc adalah jaringan yang dibangun langsung antar perangkat tanpa menggunakan alat tambahan seperti router, switch, atau access point, yang berarti seperti perangkat laptop, HP, atau tablet saling berkomunikasi secara langsung. Karena tidak perlu infrastruktur tambahan, jaringan ini bisa dibuat dengan cepat, mudah, dan hemat biaya. Namun, jaringan ad hoc memiliki keterbatasan, yaitu jangkauan sinyal hanya sebatas jarak antara perangkat beberapa meter saja, dan jumlah perangkat yang terhubung juga terbatas. Selain itu, kestabilan jaringan kurang baik jika digunakan untuk banyak perangkat. Lalu ada jaringan infrastruktur. Jaringan jaringan infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan perangkat tambahan seperti router, switch, atau access point sebagai pusat penghubung sebagai pusat penghubung. Semua perangkat yang ingin terhubung harus melalui perangkat pusat tersebut. Dengan cara ini,
Jaringan menjadi lebih stabil, jangkauan lebih luas, dan bisa menampung banyak perangkat sekaligus. Kelebihan lain dari jaringan infrastruktur adalah lebih mudah dikelola, cocok untuk skala besar, dan bisa diatur keamanannya. Namun, kelemahannya adalah biaya yang lebih mahal karena butuh perangkat tambahan, serta instalasi dan perawatannya lebih rumit. Contoh dari jaringan infrastruktur yaitu jaringan WiFi di kampus atau sekolah, LAN di kantor, serta WiFi rumah dengan router ISP. Berikutnya kita akan eh, membahas topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi jaringan bus. Topologi bus ini menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data dan semua komputer terhubung ke kabel tersebut. Kelebihan dari topologi ini biayanya murah karena butuh kabel lebih sedikit, mudah dipasang dan sederhana, cocok untuk jaringan kecil. Kekurangannya yang pertama, jika kabel utama putus, seluruh jaringan berhenti. Yang kedua, sulit mendeteksi kerusakan. Dan yang ketiga, kinerja akan menurun jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Yang kedua ada topologi hierarkial atau tree. Topologi ini berbentuk seperti pohon, dengan satu simpul pusat atau root yang bercabang ke bawah. Digunakan untuk jaringan besar yang ingin dibagi per level. Kelebihan dari topologi ini yang pertama, strukturnya lebih teratur dan jelas. Dua, mudah dikembangkan dengan menambah cabang. Yang ketiga, cocok untuk jaringan berskala besar, misalnya kampus atau perusahaan. Kekurangannya, jika simpul putus rusak, bagian bawah ikut terganggu. Instalasinya lebih rumit dibanding bus atau star. Dan yang kekurangan terakhir itu butuh kabel dan perangkat yang lebih banyak. Yang ketiga ada topologi star. Dalam topologi star, semua komputer terhubung ke hub atau switch pusat. Kelebihan dari topologi ini mudah dikelola, ditambah atau dikurangi perangkatnya. Yang kedua, jika satu komputer rusak, jaringan lain tetap berfungsi. Dan yang ketiga ada performanya stabil. Kekurangan dari topologi star ini, jika hub atau switch pusat rusak, semua jaringan terhenti. Butuh lebih banyak kabel dan biaya lebih mahal dibanding bus. Yang keempat ada topologi ring. Semua topologi ring ini di mana semua perangkatnya terhubung membentuk lingkaran dan data mengalir searah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Kelebihannya data mengalir lebih teratur sehingga tabrakan data jarang terjadi. Yang kedua ada performa stabil jika jumlah perangkat tidak terlalu banyak. Kekurangannya, jika satu perangkat atau kabel putus, jaringan seluruhnya akan terganggu. Yang kedua, ada sulit untuk menambah atau mengurangi perangkat. Dan yang ketiga, perawatan dan perbaikannya lebih sulit. Yang kelima, ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Kelebihannya, topologi ini sangat andal karena jika satu jalur putus, ada jalur cadangan. Yang kedua, tingkat keamanannya lebih tinggi. Yang keempat, performa sangat baik, terutama untuk jaringan yang butuh kecepatan tinggi. Lalu kekurangannya, biaya sangat mahal karena butuh banyak kabel dan port. Lalu instalasi rumit, boros tempat dalam sumber daya. Lalu yang terakhir adalah topologi extended star. Extended star adalah pengembangan dari star di mana beberapa topologi star dihubungkan bersama melalui hub atau switch. Lalu berikutnya ada pembagian jalur berdasarkan kabel. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya dibagi dua, yaitu jaringan berkabel adalah jaringan yang komputer yang menggunakan kabel fisik seperti kabel UTP, koaksial atau fiber untuk menghubungkan perangkatnya. Kelebihannya lebih stabil dan cepat, keamanan lebih baik karena sulit diakses dari luar. Kekurangannya kurang fleksibel, perangkat sulit dipindahkan, butuh biaya pemasangan kabel. Lalu jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal wireless tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat. Kelebihannya fleksibel, lebih praktis karena tanpa kabel. Kekurangannya sinyal bisa terganggu, misalnya ada tembak atau jarak jauh, lebih rentan dari sisi keamanan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.